rahimahullah wa nafa'a bihi bidarain fid dunya wal akhirah. Adul Syekh Hasyim Al-Asari bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'a bihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasani asara, yang ke-12, adab seorang guru, ya, seorang yang sudah menempuh pendidikan, sudah sarjana, sudah menjadi orang yang alim, sudah belajar di pesantren. Apa adabnya, akhlaknya? Ayastanibu mawadiat tahammul wa in ba'adat fala yaf'al lu syai'an yatadammanu naqsu mur'ah. Ayuhafizah, seorang yang sudah belajar itu harus menjaga, ya, menjaga apa nih? Menjaga supaya dia ini istiqamah, menjaga menjalankan agama dengan benar-benar. Jadi menghindari mawadil tahammu. Jadi mawadil tahammu itu artinya menghindari tempat-tempat yang membuat orang itu seuzon. Wa in ba'udat, meskipun itu jauh darinya. Wala yaf'ala say'an yatadamun naqasa muru'ah. Tidak boleh melakukan sesuatu yang mengurangi, ya, jati dirinya, yang dianggap lahir itu sebagai apa? Perbuatan mungkar, walaupun memang itu ada perbuatan yang boleh, ya. Jadi artinya kita seorang yang sudah belajar, seorang yang sudah menuntut ilmu, harus mengenai tempat-tempat yang menimbulkan orang seuzon. Contohnya, misalnya kita nongkrong-nongkrong orang-orang yang sering merokok, misalnya itu tempat-tempat itu. Atau juga kita bergaul dengan orang-orang yang di diskotik atau tempat-tempat hostess, tempat-tempat, maaf ya, ya, walaupun boleh aja, ya, misalnya di situ orang pada nongkrong-nongkrong sedang ngobrol gitu, boleh, tapi menimbulkan suuzon orang lain. Oh, ternyata dia itu begitu gitu. Ternyata dia itu walaupun sudah menempuh ilmu pendidikan S1, sudah ngaji, sudah jadi santri, kok masih bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Sebenarnya boleh saja, tapi membuat orang jadi suuzon, prasangka yang tidak baik. Kemarin saya jelaskan hari Selasa, ya, kulit kambing bergaul dengan beduk itu dipulin orang. Jadi beduk kan dengan kayu, bergaul dengan kayu. Zuhur dipukul, asar dipukul, maghrib dipukul, apalagi malam takbiran. Kulit kambing itu jadi beduk, habis bolong. Kenapa? Salah pergaulan. Makanya innamal mu'mina ikhwatun, sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita dipersaudarakan. Seseorang itu baik bagaimana sahabatnya, itu dikatakan Imam Syafi'i. Kita nih bergaul dengan tukang minyak wangi, dapat wanginya. Bergaul dengan tukang ikan asin, dapat bau asinnya. Bergaul dengan orang ahli tahajud, semangat tahajud. Bergaul dengan orang yang, ya, naum, tidur mulu, ya pengennya tidur mulu, apalagi puasa, karena dia berpatokan katanya naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah. Ternyata ditelusuri hadis ini hadis maudhu, hadis palsu, ya. Ini supaya umat Islam tidak beraktivitas, tidak bermanfaat ketika puasa. Tidur, Pak. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Coba lihat, malamnya tahajud, malamnya tarawih, istiqomah, bahkan tidur hanya beberapa jam, siangnya perang,
bayangkan itu perang Badar terjadi di bulan Ramadan, 313 orang melawan 3.000 orang kafir Quraisy, 300 dalam keadaan berpuasa. Rasulullah umur udah 60, pakai kuda, bawa pedang, bawa golok, bawa apa namanya, panah, perang dalam keadaan berat begitu, dalam keadaan puasa, tapi menang. Kenapa? Karena semangat yang luar biasa. Ini kita Ramadan tidur, habis subuh tidur, habis sahur tidur. Buktinya tuh santri yang ngaji hanya berapa orang, ya kan? Tuh di lantai pertama, lantai 3 ini banyak yang tidur. Besok-besok habis siram ya, jadi jangan marah kalau disiram. Kalau masih tidur disiram aja nih. Ya coba liatin, santri kan ada ini yang di atas, yang ngaji tadi udah kembali ke atas, malah belum selesai ngajinya. Itu siapa tuh? Ya ada Guna, Rapip kemana ini? Nggak biasa Rapip. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Ya tuh nggak ada. Di mana nih? Tadi ada Abi lihat si Guna juga kemana? Siapa lagi di atas tuh? Ya Yusuf Jundi kemana? Yusuf kemana? Erik kemana? Nah ya itu kan. Nah ini berarti yaitu teman kita itu diajak ngaji di sini, ngapain sih ya? Nah, makanya pentingnya semangat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, siangnya perang puasa, malamnya ibadah, tapi perang, tapi semangat dan menang itu dalam keadaan puasa. Dan itu sejarah buktikan ketika Rasul mengatakan roja'na ila jihadil asghar min jihadil akbar, kami baru saja jihad dari kecil kepada jihad yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini perang dalam keadaan puasa, kenapa jihad kecil? Itulah ya, apa itu jihad besar? Jihad besar adalah jihadun nafsi, jihad perang melawan hawa nafsu. Nah itu, nah pentingnya seorang yang belajar, seorang santri jangan sampai ya bergaul dengan orang yang salah. Sebab nanti berpengaruh, sangat berpengaruh, karena sahabat itu mempengaruhi sikap kita. Kalau bergaul dengan orang yang sering ngaji, insya Allah rajin ngaji. Bergaul dengan orang sering tidur, ya akhirnya sering tidur. Kenapa? Rasulullah bersabda, inna syaitan yajri min Adam majrad dam faqastu ayyaqdifa fi qulubikuma syai'an fatahlika. Sungguhnya setan itu seperti darah yang mengalir dari tubuh manusia. Maka setan membisikkan kita agar melakukan kemaksiatan ya, dengan cara bergaul yang salah. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi sikap seorang. As-sani as-sara, ini yang ketiga. Yang ke-12. Kemudian as-salisu asara, yang ke-13, ayuhafizal qiyam bi sya'aril Islam wa jawahiril ahkam bi kaiqamatis shalah fi masajidil jamaah. Jadi yang ke-13, seorang yang sudah belajar ilmu agama, seorang yang sudah menyelesaikan kuliah, seorang yang sudah belajar ilmu, maka harus menjaga istiqomah untuk melaksanakan ibadah dengan cara menyiarkan Islam, yaitu sholat berjamaah di masjid, di musola. Kemudian dia sebagai figur yang bisa amar ma'ruf wal amru bil ma'ruf wan nahyun munkar, bersama dengan kesabaran. Amar ma'ruf, wasbir ala ma asobak inna zalika min azmil umur, sabarlah, sungguhnya yang demikian itu adalah telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang sudah belajar itu harus membuktikan ilmunya manfaat. Caranya lihat kesehariannya, 5 waktunya itu di mana. Yang pernah dulu saya sampaikan, untuk mendapatkan keberkahan Ramadan itu rumusnya cuma 2. Wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Wajib diperbaiki, misalnya sholat diperbaiki. Caranya lakukan sholat 4 syarat ibadah terbaik. Awal waktu, berjamaah, masjid musola, khusyuk. Kalau kurang syarat, maka kita tidak akan mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Pengen dapat rezeki yang terbaik,
dapat istri yang terbaik, ya, kuliah dengan nilai yang terbaik, ya, kehidupan rezeki yang terbaik, istri, anak yang terbaik, lakukan ibadah terbaik. Awal waktu sholat, khairul a'mal as-salatu ala waktiha, berjamaah, sholatul jamaah afdal min sholatil fajri bisa wa istindal jamaah, musolah masjid, innama ya'muru masajidallah man amil billah, husu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosiyun. Seorang yang sudah belajar, amalkan ini nih, ya, maul semuanya, amalkan di rumah nanti, amalkan 4 ini, maka kita sukses dunia akhirat. Apapun kita, profesi apapun, nanti ada yang jadi pedagang, jadi pegawai di bank atau pegawai apapun kan, ekonomi kan, jadi apapun, jadi dosen kah, lakukan awal waktu, berjamaah, masjid, musola, husu, maka kita mendapatkan kehidupan yang terbaik, rezeki yang terbaik. Kenapa? Karena kita berusaha melakukan ibadah yang terbaik, dan itu istiqomah lakukan. Nah, kalau dalam hadis diceritakan kemarin di Masjid Al-Maghfirah, 40 waktu kita tidak pernah lepas takbir pertama, takbiratul ihram dari imam, maka kita akan bebas dari api neraka jahanam, maka kita dicabut sifat munafik dalam diri kita. Jadi sholat berjamaah itu usahakan bersama imam, jadi imam takbiratul ihram, setelah itu kita takbiratul ihram, berusaha begitu. Masya Allah. Kalau dulu mah kata Rasulullah, lawhawah, meskipun kamu merangkak, ya, maka kita akan melakukan itu. Masya Allah. Nah, inilah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14, di sini banyak, ya, langsung ke-14 halaman 43. Warabi'u asara, yang ke-14, ayyakuma bizharis sana wa imati bidai wa bi umuridin wa ma fi masalihul muslimin ala tarqil ma'ruf syar'an al ma'lub adatan wa tab'an wa la yardu min afali zahirah wal batinah bil jaizin minhuma. Yang ke-14, seorang yang sudah menuntut ilmu, seorang yang sudah belajar ilmu agama, harus istiqomah, melestarikan yang sunnah, menjaga yang sunnah-sunnah, ya, dan memberikan, jadi pikirannya itu bagaimana maslahatal muslimin, ya, kemaslahatan orang-orang Islam, ya, bagaimana dengan syariat, dengan adat kebiasaan, ya, tidak boleh mengambil dengan melaksanakan hal-hal yang jauh dari apa yang diajarkan. Contoh sederhana, misalnya ada tradisi di kampung-kampung, harus kita ikuti tradisi itu yang baik, harus kita jalankan. Contoh tradisi orang meninggal, ini kan tradisi kan, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan, haul, semuanya itu kita lakukan dengan kita kan ada orang yang sudah ngaji, apalagi salafi itu, ini bid'ah, ini nggak diajarkan Nabi, ini salah semua, akhirnya menjustis sesuatu yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, itu bid'ah, suatu yang baru itu haram. Nah, ini kan salah pemahaman. Makanya kalau tidak sesuai kita rubah, tapi kalau sesuai kita terus lakukan, nggak ada yang bertentangan. Tahlil bacanya Al-Quran, 7 hari itu kan hanya sekedar tradisi kita, gitu ya. Jadi boleh, silakan, jangan sampai merubah sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat kita. Yang penting kita bergaul, tapi kita menyesuaikan. Jangan sampai seorang santri yang sudah belajar ilmu agama, ilmu umum, bahkan sudah doktor misalnya, tidak mau lagi, ya, bermasyarakat, karena dia merasa ini hal sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia salah paham tentang hal itu. Dulu ada, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, itu kan doa iftitah yang tidak diajarkan Nabi. Sahabat baca itu, lalu selesai itu Rasulullah bertanya, hei sahabat, hai fulan, ente itu takbiratul ihram baca apa tadi? Dia bilang, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya.
malaikat kagum dengan bacaanmu, terbuka pintu langit seluas-luasnya karena bacaan kamu. Padahal Rasulullah nggak pernah ngajarkan. Nah, Rasulullah tidak mengajarkan itu doa iftitah. Doa iftitah Rasulullah itu bukan begitu, bukan. Tapi kenapa Rasulullah kagum dengan bacaan itu? Karena terbuka pintu langit, begitu luasnya pintu surga dibuka, malaikat pun mendoakan orang yang baca itu. Masya Allah, itu perbuatan sahabat, nggak ditegur, malah Rasulullah senang dengan perbuatan itu. Sama dulu ada zikir berjamaah, sahabat habis sholat zikir berjamaah keras. Nah terus akhirnya bukan ditegur, itu ngapain ente itu pada kumpul-kumpul. Saya menyebut nama Allah, membangga-banggakan nama Allah, yang memuliakan nama Allah. Terkagum-kagum malaikat mendoakan semua jamaah. Lalu Raudhah min riyadil jannah, Rasulullah bersabda, itulah taman surga yang ada di dunia. Artinya perbuatan itu tidak dilakukan Nabi, tapi disetujui oleh Nabi. Makanya sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sunnah takririyah, takrir Nabi, persetujuan Nabi dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Di antara itu, seandainya Rasulullah hidup ya di zaman sekarang, ada tahlilan, ada haul, ada zikir berjamaah. Seandainya Rasulullah ada, pasti menyetujui apa yang dilakukan, pasti setuju yang dilakukan. Ya itu cuma istihad ulama. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan, itu istihad. Sekali lagi bukan syariat, itu tradisi yang sesuai karena isinya adalah zikir, baca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Wallahu alam. Itu kita harus mengikuti itu, jangan sampai a priori. Yang ke-15, wal khamisatu asyara, yang ke-15, ayuhafiza ala mandubatis syar'iyyah al-qauliyah wal fi'liyah payulazimu tilawatul Quran wa zikrul ta'ala bil qalbi wal lisan wa kadzalika ma warada min ad-da'watil wal azkar fil lail wan nahar. Seorang yang sudah menuntut ilmu, belajar ilmu agama, harus menghiasi dengan melakukan hal-hal yang sunnah, baik ucapan, perbuatan atau yang lainnya. Misalnya selalu membaca Al-Quran, bahkan ditargetkan sebulan hatam 1 kali, bukan hanya Ramadan, setiap hari dia baca Al-Quran. Ini alhamdulillah saya punya ada grup WA namanya Cinta Quran. Waktu awal-awal, sekarang sih udah berubah, masih semangat. Kita 30 orang di grup WA itu, one day one juz, 1 hari 1 juz. Jadi kalau sudah setor, kita checklist setiap hari, bukan hanya Ramadan. Kalau Ramadan kan biasa. Bahkan Ramadan itu bisa hatam 3 kali, karena bisa sehari 3 juz. Nah itu 3 hari 3 juz, 30 orang, jadi hatam terus. Jadi itu bisa setiap hari hatam tuh Al-Quran, kita baca doanya. Itu padahal grup WA sejak Madrasah Aliyah berapa tahun tuh, tahun 93, sekarang tahun 2025. Ada yang udah punya cucu, ada yang punya anak. Nah itu semangat ngaji, itu namanya cinta Al-Quran. Itu diantaranya bagaimana seorang yang sudah belajar ilmu agama menghidupkan sunnahnya, baik siang atau malam dengan sholat sunnah, dengan melakukan baca Al-Quran pada waktu malam dan siang, membacakan apalagi sampai bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adab, dengan akhlak, sehingga ilmu yang dipelajari selama dia ngaji itu menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian halaman 44, wasadisu asyara, yang ke-16, bagaimana seorang yang menuntut ilmu itu, akhlak yang diajarkan dalam kitab ini adalah ayyu'amilan nas bimakarimil akhlak min talaqatil wajhi wa ifsya'is salam wa it'amit ta'am qazamil ghiyat wa kaffil ajamin annas. Seorang yang sudah belajar ilmu agama harus berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik, makarimul akhlak, dengan akhlak yang mulia, yaitu dengan cara wajhil talaqatil wajhi wa ifsya'is salam, wajahnya ceria, wajahnya senyum, kemudian bertemu dengan orang menebarkan salam, memberikan makan, mengendalikan emosi,
menjaga orang lain dari hal-hal yang menyakitkan, berusaha wa itimal minhum wal isar wa tarkil istimam. Jadi benar-benar akhlaknya itu dibuktikan. Mungkin kalau bahasa agim itu 3 sa. Pertama, saya aman bagimu. Seorang yang sudah menuntut ilmu ini, dia pantang memberikan contoh yang gak baik. Aman untuk orang lain, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Yang kedua, saya bermanfaat bagimu, selalu memberikan manfaat, khairunas anfalinas, memberikan kemanfaatan minimal untuk dirinya, keluarganya, apalagi lingkungannya. Yang ketiga, saya menyenangkan bagimu, menyenangkan ke setiap orang, wajahnya senyum, wajahnya ceria, ya walaupun banyak masalah, ya wajahnya terus senyum. Ini yang diajarkan oleh Syekh Sim Al-As'ari, ya, agar kita ya menunjukkan akhlak seorang yang pernah menuntut ilmu agama. Nah kan itu wasadisu asara. Kemudian wasabi asara, jam berapa? Dikit lagi ya. Yang ke-17. Yang ke-17 adalah ayutahhira batinahu summa jarau minal akhlaqir radiyah wa ya'mirul bi akhlaqil mardiyah min akhlaqir radiyah al-ghillu wal hasad wal bagi wal ghadab li ghairi. Seorang yang sudah menuntut ilmu agama harus membersihkan hatinya dari akhlak-akhlak yang tercela, untuk membangunkan bil akhlakil mardiyah, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang tercela apa? Di antaranya adalah al hasadu, hasad, dengki, wal bagyu, zalim, wal ghadab li ghairi, marah bukan karena Allah, marahnya itu karena nafsu, wal ghassu, bangga diri, ya, al ghassu itu takabur, ya, wal kibru, kibir itu adalah hampir sama dengan takabur, ya, takabur, sombong. Wariddah, riya, waria, dan riya itu artinya ingin dilihat. Wal ujub itu bangga diri. Wasum'ah, wal bukhul apa, bakhil itu ya pelit, kikir. Wal jubun ini enggak pernah bersyukur. Wal bator, toma ini serakah. Wal fakhru ini hidup dengan penuh apa, penuh gaya gitu, ya, lebay. Wal khaila, sombong. Wat tanafusu fid dunya, membanggakan harta dunia. Wal mubahah wal mudahanah, bersaing dengan persaingan yang tidak baik, cari muka dan sebagainya. Jadi pokoknya akhlak-akhlak yang jelek lah. Ya, orang yang beriman adalah sibuk dengan aibnya, tidak tertarik dengan aib orang lain, apalagi menceritakan aib orang lain. Ini diajarkan oleh Syekh Al-Hasim Al-As'ari, sehingga mendapatkan ilmu yang benar-benar manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, agar kita benar-benar menjadi orang yang setelah belajar ilmu ini bisa menyebarkan, bisa bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, insya Allah. Nanti kita lanjutkan ke 18. Sekarang baru sampai ke 17. Sikap seorang guru, seorang yang sudah belajar ilmu agama, ya, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bi barakati wa karamati al-Fatihah.